Baik, pemirsa Pilpres 2024 semakin dekat, geliat para tokoh untuk merebut hati masyarakat mulai terbangun dan hasil survei berbagai lembaga menunjukkan nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto mendominasi dengan elektabilitas teratas. Dan saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan MNC News Prime. Para ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB Rabu malam menggelar pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, membahas nama capres yang bakal diusung oleh koalisi. Dalam pertemuan itu mereka sepakat untuk memprioritaskan capres dari internal partai termasuk nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk diusung pada pemilu 2024 mendatang. Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang terdiri dari Golkar, PAN, dan P3 mulai serius membahas Pilpres 2024. Pertemuan yang digelar pada Rabu malam kemarin salah satunya membahas capres yang akan diusung. Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan mengatakan KIB memprioritaskan capres dari internal partai, termasuk nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebagai partai kedua pemenang pemilu. Namun KIB juga mempertimbangkan nama-nama lain di luar partai yang potensial dan masuk dalam bursa capres dengan elektabilitas tinggi. Jadi diutamakan dari internal KIB. Tentu nanti ada juga yang bergabung kita harapkan. Mungkin nanti punya kandidat juga Pak Airlangga ya. Kira-kira itu kita tadi diskusi. Tentu ada juga yang teman-teman dari luar yang sudah beredar nama-nama. Tentu itu akan menjadi pertimbangan bagi kita. Sebelum pertemuan ketiga partai pendukung pemerintah Jokowi ini, dinamika politik tanah air sempat ramai dengan kode keras Presiden Joko Widodo yang melontarkan pernyataan dukung capres berambut putih. Banyak pihak membaca kode tersebut sebagai sinyal mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ya, sebelumnya di hadapan ribuan relawan, Presiden Joko Widodo memberi kode untuk menggambarkan kriteria calon presiden yang dinilai benar-benar memikirkan rakyat, yaitu berambut putih dan mempunyai banyak kerutan di wajah. Pidato Presiden Joko Widodo di acara Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta Sabtu pagi mengundang riuh para relawan. Pasalnya Jokowi menyebut kriteria fisik calon presiden yang menurutnya tepat memimpin Indonesia di masa depan, yakni berambut putih dan memiliki banyak keriput di wajah. Sontak tepuk tangan dan sorak-sorai para relawan pun menggema. Beberapa di antaranya menyebut nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua. Ada. Ada itu. Saya ulang. Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Sebelumnya saat menghadiri peringatan hari ulang tahun Partai Perindo awal November lalu, Jokowi sempat menyebut nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Jokowi seolah memberi kode kepada Prabowo untuk kembali maju di Pilpres 2024. 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang,
kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Sementara itu sejumlah lembaga survei telah merilis hasil survei elektabilitas calon presiden. Pada survei yang dilakukan Yepublika, Ganjar Pranowo berada di peringkat pertama, lalu disusul Prabowo Subianto. Sementara itu pemirsa, hari ini survei Indikator Politik Indonesia kembali merilis elektabilitas capres terbaru dan hasilnya Ganjar Pranowo raih elektabilitas tertinggi. Survei Indikator Politik Indonesia November 2022 menunjukkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden berada di urutan pertama dalam simulasi. Ada 3 nama capres bersama Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto. Gubernur Jawa Tengah itu meraih elektabilitas 33,9%. Ya, kita ke peringkat kedua yang diduduki oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memperoleh tingkat elektoral 32,2%. Next stop, Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan raihan elektoral 23,9%. Baik, untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kita Bawono Kumoro, peneliti indikator politik, Riza Patria, koordinator Sekber Relawan Prabowo Presiden, dan di studio ada Laude Basir, maksud kami melalui sambungan Zoom, ada Laude Basir, koordinator Presidium Relawan Anies, dan di studio ada Immanuel Ebenezer, ketua GP Mania. Langsung saja kita sapa, Assalamualaikum, selamat malam, abang-abang. Waalaikumsalam, Putra. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam, Pak Reza dan Mas. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami ya di MNC News Prime. Saya mungkin ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza, ini ada survei terbaru Pak Prabowo 3 teratas, tapi pastinya ini belum aman. Tanggapan Anda? Bang Riza? Ya, tentu yang pertama kami mengapresiasi, berterima kasih. Ya, yang pertama kami mengapresiasi dan berterima kasih ya pada lembaga survei yang senantiasa melakukan survei-survei ya. Survei-survei yang dilakukan, apapun hasilnya kami hormati, kami hargai, kami apresiasi, dan ini menjadi catatan bagi kami, menjadi perhatian pertimbangan kami untuk terus dapat meningkatkan ya popularitas, elektabilitas, dan kerja-kerja partai ke depan. Ya. Jadi kami menghormati, apalagi sekarang di Indonesia ini banyak sekali lembaga-lembaga survei dengan berbagai kualitas yang ada. Tentu apapun lembaga surveinya itu kami hormati, hargai, apapun hasilnya, dan ini akan kami pelajari. Dan ini juga akan menjadi landasan pijakan bagi kami untuk terus melakukan evaluasi dan pembelajaran ke depan. Tapi Bang Riza cukup puas dengan hasil terbaru ini? Singkat saja. Ya, tentu hasil kami di ranking 3 di indikator ini kami akan terus tingkatkan. Memang selama ini Bapak Prabowo selalu masuk dalam 3 besar, betul. Dan beberapa survei lainnya juga kami ada di ranking 2, di ranking 1 ya. Dalam beberapa bulan ini, tentu kalau sekarang pada posisi seperti ini juga perlu menjadi pemicu bagi kami, membuat kami untuk lebih baik lagi bekerja ke depan. Baik, saya ke relawan Anies, ada Bang Laude. Bang Laude, kita tahu ini angin segar untuk Pak Anies dan para relawan ada di posisi kedua, naik seperti itu. Bagaimana tanggapannya? Singkat saja. Boleh di-unmute dulu, Bang Laude. Monggo, silakan. Silakan ya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari indikator politik atas hasil surveinya. Paling tidak data yang diungkap itu adalah gambaran, adalah potret kondisi bagaimana ketika atau di waktu survei ini dilakukan.
Kemudian banyak poin di dalamnya. Saya kebetulan mengikuti tadi pemaparannya tadi siang. Itu sangat memberikan masukan kepada kami para relawan, pun nanti partai-partai yang akan mendukung Mas Anies. Ya, kalau bisa kita maknai poin-poinnya, kemudian saran-sarannya, insya Allah akan membuat kinerja kita ini bisa dapat guidance, ya, dapat masukan yang kemudian bisa kita olah menjadi petunjuk langkah strategi ke depannya. Jadi kita berterima kasih banyak terhadap teman-teman Bang Burhanuddin tadi. Yang kedua tentang angka, tentang capaian. Ya, survei itu kan satu memberikan potret, yang kedua adalah memberikan bagaimana prediksi. Ya, ini juga bahwa hari ini Mas Anies dikemukakan dari data kemudian meningkat. Ya, faktornya memang adalah deklarasi salah satu partai pendukung, yaitu Nasdem. Insya Allah kalau nanti sudah komplit dukungan itu, kemudian konsolidasi dan hasilnya elektabilitas Mas Anies saya rasakan jauh lebih meningkat. Tapi Bang Laude, kalau kita lihat ini hasilnya juga dikaitkan dengan deklarasi bersama Nasdem dan juga tadi ada kunjungan ke daerah bersama Nasdem. Anda melihat ini move yang cukup baik untuk seorang Anies sehingga ada kenaikan yang cukup signifikan seperti itu, Bang Laude? Ya. Tentu saja ya, dalam berbagai kajian tentang statistik, ya, terutama terkait pemilu, terkait lembaga survei, bahwa antara calon dan partai itu memang simbiosis mutualisme. Ya, pasti kita tidak bisa pungkiri itu, bahwa kemudian deklarasinya Nasdem, kemudian kerja bareng antara Mas Anies dan Nasdem, plus para relawan pendukung Mas Anies, safari ke berbagai daerah, karena kami juga kebetulan alhamdulillah Mas Anies sudah pernah tugas bersama Bang Ariza, ya beban etika birokrasi sudah tuntas, sehingga yang bisa kami ceritakan sekarang adalah rekam jejak Mas Anies itu kemudian disampaikan ke masyarakat. Baik, tentu hasilnya kita petik, kita lihat sekarang. Kan survei ini kita bisa lihat di September 2022 Mas Anies itu ada di urutan ketiga, kemudian terjadi lonjakan hanya dalam tempo 2 bulan. Di November 2022 ini Mas Anies hanya berselisih 1% lebih dari Mas Ganjar. Baik. Ini sudah di dalam margin error. Tadi ya. Anda saya bersahabat baik dengan Ban Noel. Kalau trennya seperti ini Ban Noel, ini tren 2014. Ya, Pak Prabowo selalu di atas. Kemudian Pak Jokowi menyalip Pak Prabowo. Jadi memang solusi terbaik Anies Ganjar. Saya jalan bareng dengan Bang Laude, jangan lupa semuanya sangat dinamis. Besok bisa berubah loh. Siap. Ya. Iya, masih panjang memang waktunya. Nanti saya akan kembali ke Bang Laude. Saya ke Bang Immanuel dulu nih yang ada di studio. Kita tahu bahwa Ganjar elektabilitasnya selalu teratas. Tapi kalau yang survei terbaru ini teratas tapi agak menurun. Nah, ini ada catatan tertentu dari teman-teman GP Mania? Ya, kami melihatnya gini. Pertama-tama kan Mas Ganjar memang hari ini belum dideklar ya. Yang mendeklar itu baru saya sebagai relawannya. Ini ada keuntungan yang dapat oleh Mas Anies. Mas Anies sudah dideklar oleh partai yang secara suara ada di parlemen. Nah, adapun partai yang mendukung Mas Ganjar itu non parlemen, misalnya PSI. Gitu. Nah, hari ini gerakan-gerakan relawan yang mendukung Mas Ganjar ini kan begitu masif lah ya di daerah-daerah. Dan kita memang berharap nanti misalnya PDIP dengan koalisinya KIB, Golkar dan sebagainya, saya yakin ketika terjadinya koalisi yang kemudian deklarasi, saya yakin peta ini akan berubah, itu loh. Tapi ini menjadi menarik. Jarak yang dikeluarkan oleh Burhan dengan risetnya itu terpaut tipis sekali. Ini sebetulnya memacu adrenalin saya. Ini saya melihat Laude ini, melihat wajahnya kayak ada semangat baru nih. Tapi ini motivasi, saya termotivasi dengan hasil riset yang dilakukan oleh kawan-kawan Burhan ya, Burhanuddin itu. Berarti Bang Immanuel deklarasi awal ada untungnya juga ya? Ya untungnya kan. Ini hasil apa yang kita perjuangkan. Mas Ganjar selalu teratas dari tiga para kandidasi ini. Tapi sayangnya Mas Ganjar masih tertahan. Nah memang problemnya terhold ya. Karena memang ada mekanisme partai dan ada kebijakan partai yang dinaunginya. Nah
sebetulnya kalau seandainya KIB mendeklar aja, saya yakin itu moncer tuh langsung naik tuh, jauh banget tuh jaraknya. Gitu. Oke, kalau KIB ya, kalau KIB. Jadi sebenarnya tinggal kita kan nunggu PDIP dan mungkin KIB. Ganjar disentil dikit langsung lah ya naik Langsung gitu moncer ya. tuh. Tapi jangan puas dulu, Bang Riza masih punya jawabannya nanti sama juga dengan Bang Laude. Kita jeda dulu, kita bahas di segmen berikutnya, tetap bersama kami di MNC News Prime.